Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Sidik jari dan identitas seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1-4. Al-Qurtubi dan Zajai, dalam ulasannya mengenai ayat-ayat di atas berkata, beberapa orang mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membangkitkan yang mati, dan tidak mampu mengumpulkan kembali tulang belulang yang telah membusuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas mereka, bahwa Dia mampu mengumpulkan kembali, bahkan tulang belulang yang paling kecil sekalipun. Jika Dia mampu melakukan ini, maka tentunya Dia mampu mengumpulkan bagian-bagian tubuh yang lebih besar. Di sini, kita perlu menarik perhatian kepada fakta, bahwa para ulama kala itu tidak memiliki peralatan medis modern, yang mengizinkan mereka untuk mengetahui apa yang ditemukan oleh para ahli anatomi kontemporer temukan sekian abad setelahnya. Pendahuluan sejarah. Pada tahun 1823, seorang ahli anatomi dari Ceko, Purkinje, menemukan kenyataan tentang sidik jari. Setiap sidik jari pada ujung jari satu orang dengan yang lainnya berbeda. Dia menemukan 3 jenis garis, berbentuk busur, sirkular, dan kotak. Garis-garis ini disebut komponen karena terdiri dari bentuk yang berbeda. Pada tahun 1858, seorang ilmuwan dari Inggris, William Herschel, menunjukkan fakta bahwa sidik jari berbeda-beda pada tiap orang. Hal tersebut menjadikan sidik jari sebagai karakteristik yang khusus pada masing-masing individu. Pada tahun 1877, Dr. Henry Volk menemukan cara untuk menempatkan sidik jari di kertas dengan menggunakan tinta tekan. Pada tahun 1892, Dr. Francis Galton menetapkan bahwa bentuk sidik jari dari tiap jari akan tetap sepanjang hidup orang tersebut. Sidik jarinya tidak akan berubah, apapun yang terjadi. Seorang ilmuwan menemukan bahwa salah satu dari mumi Mesir yang dibalsam, sidik jarinya tetap bertahan dengan jelas. Galton juga membuktikan bahwa tidak ada dua orang yang memiliki garis-garis lentur yang sama. Dia juga menegaskan bahwa, garis-garis lentur ini sudah terlihat pada jari bayi yang belum lahir, di dalam janin ibunya saat kehamilan antara 100-120 hari. Pada tahun 1893, seorang komisaris Scotland Yard, Edward Henry menemukan metode yang mudah untuk mengklasifikasi dan mengumpulkan sidik jari. Dia menganggap bahwa sidik jari dari tiap jari dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe utama. Dia juga menganggap ke-10 jari dari kedua tangan sebagai unit yang lengkap dan cukup untuk menentukan identitas seseorang. Dalam tahun yang sama, sidik jari dimasukkan sebagai alat bukti yang kuat dalam Departemen Kepolisian di Scotland Yard, menurut British Encyclopedia. Sejak penemuan sidik jari, para peneliti telah melakukan studi pada banyak orang dari berbagai ras, dan tidak ada satupun sidik jari yang sama dari masing-masing orang. Fakta ilmiah. Sidik jari terbentuk pada bulan keempat kehamilan, dan sidik jari ini akan tetap ada sepanjang hidupnya. Sidik jari adalah kumpulan dari garis-garis lentur yang terbentuk dari kohesi lapisan cutis atau dermis dengan kulit. Garis-garis lentur ini berbeda-beda pada setiap orang, tidak ada dua orang dengan garis yang sama. Sidik jari telah menjadi cara yang ideal untuk mengenali identitas seseorang. Tafsir ilmiah. Allah berfirman, "Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri." Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1-4. Ayat-ayat mulia ini telah menarik perhatian serta ketakjuban dari para ahli tafsir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi hari kiamat dan dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan keduanya mengenai suatu hal besar yang dianggap sebagai salah satu tiang dari keimanan dalam Islam, yaitu iman terhadap kebangkitan setelah kematian, dan pengumpulan tulang-tulang dalam persiapan menuju perhitungan dan pembalasan.
Setelah Allah bersumpah dengannya, Dia menjelaskan bahwa membangkitkan yang mati dan mengumpulkan tulang mereka tidak mustahil baginya. Karena Dia yang mampu mengumpulkan tulang jemari manusia dengan sempurna, juga mampu mengumpulkan tulang belulangnya dan membuatnya hidup kembali. Namun, hal yang penting mengejutkan dalam cerminan pertama mengenai sumpah ini adalah kemampuan untuk mengumpulkan kembali ujung jemari manusia. Ujung jari adalah bagian yang sangat kecil dari tubuh manusia, dan sulit untuk mengumpulkan tulang kemudian menghidupkannya kembali setelah membusuk. Mampu menciptakan bagian terkecil saja bisa, apalagi menciptakan bagian yang besar. Suatu ketika, beberapa pelaku kriminal di kota Chicago, Amerika Serikat, yakni bahwa mereka dapat mengubah sidik jari mereka. Mereka mengubah kulit dari jemari mereka, kemudian menggantikannya dengan potongan-potongan daging yang baru, yang diambil dari bagian tubuh mereka yang lain. Mereka kecewa saat melihat potongan daging yang ditanam tumbuh dan memiliki sidik jari yang sama. Selama 90 tahun sejak kategorisasi sidik jari telah dilakukan, tidak pernah ada sidik jari dari dua orang yang sama. Karena itu, bukanlah suatu hal yang mengejutkan, bahwa sidik jari adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia menempatkan rahasia dari ciptaannya dan dapat dengan mudah mengenalinya. Sehingga, sidik jari adalah saksi yang paling nyata di dunia dan di akhirat. Selain itu, sidik jari menunjukkan kekuasaan Sang Pencipta, dalam menciptakan garis-garis yang sangat halus pada tempat yang sangat sempit, yang tidak melebihi beberapa sentimeter bujur sangkar. Bukankah ini merupakan keajaiban ilmiah yang mengagumkan, yang menunjukkan kekuatan absolut dari Sang Pencipta? Dia berfirman dalam kitabnya yang agung. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Referensi ilmiah. British Encyclopedia menyebutkan, para ahli anatomi awal telah mendeskripsikan garis-garis pada jari. Tetapi, ketertarikan dalam identifikasi sidik jari modern sudah dimulai sejak tahun 1880, saat jurnal ilmiah Inggris, Nature, mempublikasikan surat-surat dari Henry Fowler dan William James Herschel, yang menggambarkan keunikan dan sifat permanen dari sidik jari. Pengamatan mereka telah diverifikasi dalam eksperimen oleh ilmuwan Inggris, Sir Francis Galton, yang menyarankan sistem dasar pertama untuk mengklasifikasi sidik jari berdasarkan polanya menjadi busur, putaran, dan lingkaran. Sistem Galton kemudian menjadi dasar dari sistem klasifikasi sidik jari yang dikembangkan oleh Sir Edward R. Henry, yang kemudian menjadi kepala komisaris dari London Metropolitan Police. Disebutkan juga bahwa sidik jari memberikan sarana yang sempurna untuk identifikasi perorangan, karena susunan garis pada setiap jari masing-masing orang adalah unik dan tidak berubah seiring pertumbuhan dan usia. Sidik jari dapat membuka identitas asli dari seseorang, terlepas dari sanggahan orang itu, nama yang digunakan, atau perubahan pada penampilan orang itu akibat usia, penyakit, operasi plastik, ataupun kecelakaan. Aspek mukjizat. Setelah para pagan Quraisy menyanggah bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, mereka berpikir, bagaimana mungkin Allah dapat mengumpulkan tulang-tulang dari orang mati? Rab Semetas Alam menjawab, Dia tidak hanya mampu untuk mengumpulkan tulang belulang dari mereka yang telah mati, tetapi juga mampu menyusun kembali ujung jemari mereka dengan sempurna, yang merupakan bagian yang kecil dan halus dari tubuh manusia. Darinya lah seseorang dapat diidentifikasi dan membedakan seseorang dengan yang lainnya, terlepas dari apapun yang pernah menimpa dirinya. Ini adalah hasil dari penemuan ilmiah, dan penelitian sejak akhir dari abad ke-19.